Tuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam, Bu. Ya, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu dalam keadaan baik dan masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah masih semangat. Betul. Semangat, Bu. Nyambi ditol. Ya, Bu Mailah, Bu Susi Susanti juga masih dalam perjalanan tetapi semangat untuk mengikuti belajar bersama di malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajarannya, hari kemarin sudah ada pengumuman kelulusan untuk teman-teman kita yang mengikuti UKPPG pada piloting 1. Dan alhamdulillah sebagian besar lulus semua. Dan hanya ada beberapa yang tidak lulus dari Bapak Ibu peserta di piloting 1 yang mengikuti sekitar 8.000 ya Bapak Ibu. Sekitar 8.000 sudah lulus dan yang 10% dari jumlah yang ada di piloting 1 itu belum lulus. Ketidaklulusannya itu banyak, ternyata banyak Bapak Ibu, diakibatkan karena selama mengirimkan video tersebut tidak dapat dibuka, atau ada modul ajar yang sama persis dengan temannya, seperti itu. Jadi itu yang harus kita waspadai. Untuk persiapan uji kinerja, kita persiapkan sebaik-baiknya. Jika bisa, Bapak Ibu, modul ajarnya adalah modul ajar buatan sendiri. Bu, izin bertanya. Ya, Bu. Maaf, yang modul ajar itu yang untuk UKPPG itu apa, Bu? Modul ajar yang untuk UKPPG, Bu, yang di upload saat uji kinerja, nggih. Oh, nggih, Bu, matur nuwun. Ya, itu saya harapkan Bapak Ibu membuat hasil karya dari Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Jadi juga harus ada kesesuaian antara modul ajar dengan video yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Jadi kalau video tersebut kurang sesuai modul ajarnya yang diubah, seperti itu, disesuaikan dengan video rekaman Bapak Ibu. Dan diharapkan linknya bisa dibuka. Untuk studi kasus juga sama. Kita uraikan kasus-kasus yang kita alami. Kita tidak boleh copy paste. Untuk ujian ini, ujian pengetahuannya, ujian tertulisnya, itu juga banyak yang teman kita satu kecamatan dengan saya itu ada yang tidak lulus uji pengetahuan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan passing grade. Oleh karena itu, kita belajar sungguh-sungguh, masih ada waktu, masih ada kesempatan, kita siapkan secara baik agar Bapak Ibu semuanya dapat lulus 1 kali UKPPG, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Amin. Amin, Bu Bayu. Oke. Apakah Bapak Ibu siap untuk lulus 1 kali UKPPG? Siap. Siap. Siap, Bu. Siap. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar.
Oke. Izin saya untuk share screen Bapak Ibu. Ibu. Oke. Kita langsung pada soal latihan di modul 3. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semua? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Oke. Kita mulai di nomor pertama. Aksesibilitas merupakan salah satu nyalain lagi kayaknya dalam lingkungan belajar yang aman, ramah, dan menyenangkan. Perhatian, kesempatan, dan perlakuan setara yang diperoleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran tersebut termasuk aksesibilitas apa? Kemarin kita sudah mempelajari aksesibilitas itu dibagi menjadi 2, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik. Aksesibilitas non-fisik. Fisik ini berkaitan dengan sarana prasarana berupa bangunan yang disediakan oleh sekolah atau sering disebut dengan aksesibilitas ruang belajar. Sedangkan aksesibilitas non-fisik kemarin yang sudah kita pelajari berkaitan dengan bagaimana sekolah itu memberikan rasa aman, nyaman, ramah anak, dan memenuhi segala kebutuhan belajar anak. Jadi, yang dimaksud pernyataan di nomor 1 ini termasuk dalam aksesibilitas apa, Bapak Ibu? Non-fisik. Aksesibilitas non-fisik, tepat sekali. Jadi termasuk aksesibilitas non-fisik karena berkaitan dengan bagaimana lingkungan belajar memberikan rasa aman, ramah, dan menyenangkan. Sekarang nomor 2. Guru PJOK yang hebat seharusnya mampu merancang tingkat kesulitan belajar yang sesuai dengan peserta didiknya. Manakah upaya yang paling sesuai untuk penyesuaian materi dengan siswa disabilitas low vision? Low vision di sini jenis disabilitasnya adalah disabilitas yang berkaitan dengan penglihatan anak yang kurang. Jadi kurang jelas dalam melihat. Kira-kira mana Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan anak dalam menyesuaikan materi atau ketika mempelajari materi dengan disabilitas kebutuhan khususnya adalah low vision? Apakah A? Dengan memberikan efek bunyi-bunyian pada bola yang akan digunakan sebagai alat permainan. Kebutuhan yang tepat atau tidak? Tidak. Tidak, karena kebutuhannya kurang jelas dalam melihat. Kalau diberikan perlakuan dengan memberikan efek bunyi-bunyian pada bola yang akan digunakan sebagai alat permainan, itu kurang sesuai. Sekarang yang B. Apakah dengan menempatkan siswa disabilitas tersebut pada deretan bangku paling depan karena melihat kebutuhan anak tadi yang tidak bisa melihat secara jelas? Ya, tepat, Bu. Tepat sekali. Jawabannya adalah yang B ini tepat ya. Ini Bapak Ibu salah satu soal tryout-nya seperti ini nggih. Ini tryout dari PJOK.
Membuat video multimedia. Low vision kurang jelas melihat. Apakah dengan video multimedia yang dilengkapi dengan narasi verbal dan teks tepat atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Mengubah semua materi yang visual menjadi materi yang berbasis teks. Penglihatannya kurang, anak malah disuruh membaca sebuah teks. Ini juga kesulitan karena tidak terlihat. Sekarang yang menyiapkan tempat praktik. Menyiapkan tempat praktik yang aman untuk bergerak bagi siswa disabilitas. Tepat atau tidak? Ini juga kurang tepat karena permasalahannya adalah kurang jelas dalam melihat. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Ini Bapak Ibu yang saya harapkan. Jadi Bapak Ibu mengetahui apa maksud soal dan mudah untuk memilih setiap jawaban. Dan Bapak Ibu harus mau menganalisisnya yang sesuai nanti yang mana, seperti itu. Nomor 3, lanjut nomor 3. Tutor sebaya menjadi strategi yang membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Manakah di antara prinsip berikut yang kurang tepat dalam penerapan strategi tutor sebaya? Ini juga pemenuhan kebutuhan bagi anak. Kemarin kita sudah sedikit mempelajarinya di pendekatan TARL. Ada tutor sebaya yang kemampuannya mahir dijadikan sebagai tutor, tapi tidak sekedar mahir. Harus memperhatikan apa Bapak Ibu? Bisa dijadikan tutor untuk temannya. 1, peserta didik tersebut atau murid tersebut memiliki kesabaran. Jadi murid tersebut memiliki kesabaran. Kalau anak tersebut tidak memiliki kesabaran, maka anak tersebut pasti dalam mengajari temannya akan tidak dapat mengontrol emosinya, tidak dapat mengontrol emosinya. Yang kedua, yaitu anak tersebut harus memiliki pemahaman yang kuat. Jadi anak tersebut harus paham materi yang diajarkan. Selanjutnya, memiliki keterbukaan, mau menerima masukan dari teman yang lainnya. Selain itu, anak tersebut juga harus mampu menghargai pendapat teman, sehingga anak mudah mau berbagi dengan temannya. Tujuan dibentuk tutor sebaya adalah digunakan untuk membantu temannya dalam mengatasi kesulitan kaitannya memahami materi. Mungkin dengan gurunya anak tersebut malu, tetapi dengan temannya anak tersebut dapat saling bertukar ide, saling mau berbagi untuk memahami sebuah materi atau pengetahuan baru. Kira-kira manakah di antara prinsip berikut yang kurang tepat dalam penerapan strategi tutor sebaya? Yang kurang tepat, kita analisis bersama. A. Harus ada kesukarelaan baik dari yang membantu maupun yang dibantu. Benar atau tidak Bapak Ibu? Harus ada kesukarelaan. Keterbukaan. Benar. Yang B, peserta didik yang terlibat perlu diberikan informasi mengenai manfaat tutor sebaya. Benar, Bu.
Benar, jadi perlu diberitahu manfaatnya tutor sebaya itu apa, untuk saling memudahkan antar murid untuk memahami materi, mengatasi permasalahan dalam memahami materi. Yang C, tugas tutor sebaya harus jelas, spesifik, dan disepakati antara guru dan tutor. Jadi ada kesepakatan agar dapat berjalan secara lancar. Benar atau tidak, Bapak Ibu? Benar. Baik, nggih, betul. Sekarang yang D. Nggih. Sekarang yang D, peserta didik yang menjadi tutor sebaya harus yang paling cerdas di kelas. Apakah harus yang paling cerdas di kelas? Tidak, Bu. Tidak, Ya Allah, tidak hanya sholat dulu, sholat. cerdas, tetapi harus memiliki kemarin yang kita pelajari sosial emosional yang baik, yang berupa kesabaran, keterbukaan, mau menghargai, dan mau berbagi. Oke. Jadi jawabannya yang kurang tepat adalah yang D. D. Sekarang nomor 4. Cerita Aldi dan Pak Budi. Berapa jumlah ketiga kelompok ini? Tanya Pak Budi sambil menunjuk gambar di papan dan memberikan sedikit waktu kepada Aldi untuk menjawab. Jadi ini Aldi kemarin itu mungkin belum bisa menjawab pertanyaannya Pak Budi. Dan sekarang dengan bantuan gambar, Aldi diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. 24, Pak, jawab Aldi. Bagaimana? Apakah betul 24? Tanya Pak Budi kepada semua peserta didik di kelas. Jadi melibatkan peserta didik yang lain untuk mengkoreksi jawaban Aldi. Betul, Pak, sahut mereka. Jadi jawaban yang diberikan Aldi betul. Bagus, Aldi yang sudah menghitung dengan teliti. Kalau kalimat seperti ini sering diucapkan kepada anak yang benar dalam menjawab pertanyaan guru, ini disebut sebagai apa dahulu, Bapak Ibu? Kalimat apa? Penguatan atau motivasi kepada anak. Ya. Lalu Pak Budi menjawab, terima kasih semua yang membantu, puji Pak Budi. Jadi selain memberikan penguatan motivasi kepada Aldi, Pak Budi juga memberikan penguatan kepada teman yang lainnya. Anak-anak ingat ya bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Coba nanti kalian kembali berlatih perkalian ya, karena kita akan banyak menggunakan perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Pak Budi mengingatkan sebelum melanjutkan penjelasan. Dalam cerita Aldi dan Pak Budi, mengapa Pak Budi tidak segera memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan? Mengapa kepada Aldi, Bapak Ibu? Sehingga Pak Budi di akhir dapat memberikan motivasi dan penguatan kepada Aldi. Mengapa Bapak Ibu kira-kira? Kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan belajar anak. Coba, yang mana jawaban yang tepat kira-kira? Jawaban yang A, coba. Ia ingin mengembalikan kepercayaan diri Aldi bahwa ia bisa jika menghitung lebih teliti.
Jadi di hari yang kemarin mungkin atau di pembelajaran sebelumnya Aldi kurang tepat dalam menjawab pertanyaannya Pak Budi. Di sini Aldi sudah tepat dalam menjawab pertanyaannya Pak Budi. Jadi inilah yang dimaksud dengan memberikan penguatan atau motivasi kepada peserta didiknya yang dapat digunakan untuk mengembalikan kepercayaan diri Aldi bahwa ia bisa jika menghitung lebih teliti. Tepat sekali jawabannya A. Yang B, salah kenapa? Ia ingin membuktikan dugaannya bahwa Aldi perlu berlatih perkalian lebih banyak. Tidak, kaitannya dengan pemenuhan hak belajar anak. Sikap guru tidak seperti itu, tidak untuk membuktikan bisa atau tidak. Kira-kira anak didik saya bisa atau tidak. Seperti itu tidak boleh dilakukan. Berarti Bapak Ibu tidak memberikan penguatan kepada siswanya. Kalau ini untuk taruhan, apakah bisa atau tidak. Yang C, ia berusaha meyakinkan semua peserta didik bahwa soal itu sangat mudah. Tidak. Ia ingin mendapatkan kesempatan memuji Aldi di depan teman sekelasnya. Tidak, karena tidak hanya Aldi yang dipuji, tetapi teman yang lain juga dipuji oleh Pak Budi. Yang E, ia berharap Aldi dapat paham dan mengerti apa yang dilakukannya. Ini juga kurang tepat. Jadi yang tepat adalah jawaban A. Sekarang nomor 5. Adanya rutinitas harian di satuan pendidikan memudahkan peserta didik dan guru. Karena Bapak Ibu saat ini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, pemerataan hak belajar di sekolah, itu setiap sekolah menerapkan pembiasaan atau budaya positif di sekolah. Pembiasaan atau budaya positif di sekolah yang sering dilakukan itu biasanya adalah pembiasaan yang baik, seperti Asmaul Husna, sholat duha, membaca sholawat nariyah, adanya pembiasaan literasi, adanya pembiasaan numerasi, diharapkan jika dilakukan secara konsisten membawa perubahan yang baik untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Sekarang, rutinitas harian pembiasaan ini itu tujuannya memudahkan peserta didik dan guru. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Coba dijawab. Apakah jawaban A, B, C, D, atau E? Yang B, Bu. Yang B. Oke, coba kita analisis dari yang A. Kegiatan pembiasaan ini memfasilitasi kolaborasi antar kelas di satuan pendidikan. Oke. Pembiasaan ini selain dilaksanakan secara keseluruhan, seluruh siswa di sekolahan yang melibatkan kolaborasi antar kelas, biasanya pembiasaan ini juga dilaksanakan di kelas masing-masing. Jadi tidak hanya memfasilitasi kolaborasi antar kelas, kegiatan sholawat nariyah, pembiasaan Asmaul Husna, sholat duha, literasi, numerasi biasanya juga dilakukan di
kelas. Jadi yang difasilitasi kolaborasinya adalah antara semua warga sekolah, tidak kolaborasi antar kelas di satuan pendidikan. Ini kurang tepat. Yang B, menjadi salah satu pembiasaan positif yang menciptakan struktur dalam keseharian di sekolah. Iya, tepat. Pembiasaan-pembiasaan ini bisa menjadi pembiasaan yang positif untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang menciptakan struktur dalam keseharian di sekolah karena dilakukan secara konsisten. Tepat sekali. C. Dasar pemberian sanksi bagi peserta didik yang melanggar aturan. Tidak. Kurikulum Merdeka tidak boleh adanya sanksi dalam pembelajaran di sekolah. Kurang tepat. Membantu peserta didik melepaskan emosi negatif yang mereka mungkin bawa dari rumah agar dapat belajar dengan lebih tenang. Itu tidak rutinitas harian di satuan pendidikan. Ini bisa dalam pembelajaran kemarin, mindfulness yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Mengakomodasi semua kemampuan dan bakat peserta didik. Ya, bisa. Tetapi yang lebih tepat adalah untuk menjadi salah satu pembiasaan positif yang menciptakan struktur dalam keseharian di sekolah. Kaitannya budaya positif, Bapak Ibu juga harus dipahami. Budaya positif itu digunakan untuk mengembangkan karakter-karakter, pembiasaan-pembiasaan yang baik untuk anak, untuk mengembangkan karakter tanggung jawab mereka, disiplin mereka, kepedulian mereka, dan pemenuhan hak belajar anak di sekolah. Nomor 6. Salah satu strategi pengelolaan kelas yang membangun pola pikir positif dan motivasi dalam diri peserta didik adalah membangun pola pikir positif dan motivasi dalam diri peserta didik. Kaitannya memberikan motivasi. Mana Bapak Ibu? Membangun pola yang C, Bu. Yang C, nggih. Yang C, dengan memuji upaya serius yang dilakukan peserta didik, ya, memuji upaya yang dilakukan peserta didik dalam mendukung pembelajaran. Ini motivasi yang nanti dapat membangun pola pikir positif. Jadi anak menjadi lebih semangat. Tepat. Memenuhi semua keinginan peserta didik saat jam pembelajaran, tidak. Jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, tetapi tidak keinginan siswa untuk dipenuhi kebutuhan belajarnya, tidak keinginannya. Karena guru juga memiliki rambu-rambu dalam mengajar untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang ditentukan. Memberikan pujian kepada peserta didik yang mendapat nilai tinggi tidak bisa membangun pola pikir positif karena hanya anak-anak yang nilainya tinggi yang dihargai, yang tidak memperoleh nilai tinggi tidak dihargai. Padahal inklusi itu juga memenuhi segala kebutuhan belajar anak. Melakukan aktivitas bermain dalam pembelajaran kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Nomor 7. Sebagai guru baru, Anda akan masuk di kelas yang memiliki peserta didik dengan disabilitas penglihatan atau low vision tadi. Anda sudah menyiapkan tayangan untuk digunakan dalam menjelaskan materi. Jadi, media Bapak Ibu sudah disiapkan dengan
Namun menurut informasi dari guru BK, peserta didik low vision ini sangat sensitif terhadap cahaya dan warna ketika melihat layar. Jadi kurang cocok dengan media tayang yang sudah Bapak Ibu siapkan, meskipun kadang masih bisa membacanya. Tindakan apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan masalah yang terjadi seperti kasus di atas? Jadi, Bapak Ibu, untuk menjawab soal-soal ini, untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus, itu Bapak Ibu harus berusaha dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka tanpa ada diskriminasi. Perbedaan apa saja sebisa mungkin Bapak Ibu penuhi kebutuhan belajar mereka. Walaupun terkadang sarana prasarana di sekolah itu juga kurang mendukung, kurang memadai. Kalau seperti itu bagaimana? Kalau seperti itu Bapak Ibu gunakan cara-cara alternatif yang masih Bapak Ibu bisa gunakan untuk memenuhinya. Karena kemarin tantangannya yang sudah kita pelajari, tantangannya itu keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan guru. Maka oleh karena itu kita harus lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus untuk menciptakan iklim pembelajaran yang inklusi. Selain memenuhi aksesibilitas ruang belajar, Bapak Ibu juga bisa mulai memperhitungkan pengaturan media, tempat duduk, atau Bapak Ibu bisa memberikan bimbingan intensif kepada anak yang berkebutuhan khusus tadi. Lalu, jika Bapak Ibu guru tidak bisa mengatasi permasalahan ini, apa yang harus dilakukan? Karena tadi tantangannya guru-gurunya ini kurang terlatih untuk mengatasi anak yang berkebutuhan khusus, daripada kita tidak bisa mengatasi sama saja membiarkan kebutuhan anak itu tidak terpenuhi, maka kalau bisa kita kerjakan sendiri. Kalau tidak bisa, karena kita keterbatasan pengalaman dan pengetahuan tadi, kita minta tolong orang yang sudah berpengalaman atau di bidangnya. Misalnya, kalau kita tidak bisa mengatasi, kita bisa minta tolong konselor, minta tolong psikolog, minta tolong pihak puskesmas atau pihak kesehatan yang lebih tahu. Kalau tidak minta tolong dari ahlinya, Bapak Ibu bisa berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah. Jadi masalah di kelas, kalau Bapak Ibu bisa atasi, Bapak Ibu coba atasi terlebih dahulu. Kalau tidak bisa, agar tidak menimbulkan efek atau bisa menimbulkan efek tidak terpenuhinya kebutuhan belajar anak, Bapak Ibu bisa meminta tolong kepala sekolah atau konselor atau orang yang ahli di bidangnya. Kalau di SMP, SMA ada guru BK. Kalau di SD mungkin kita bisa ke orang yang lebih ahli di bidangnya. Kembali lagi pada pemenuhan kebutuhan anak, kaitannya dengan media pembelajaran yang digunakan. Anak tersebut sangat sensitif terhadap cahaya dan warna ketika melihat layar, meskipun kadang masih bisa membacanya. Berarti ini juga harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan belajar, harus diperhatikan. Langkah konkret yang dilakukan guru apa? Ingat, SJT, pilihan jawabannya harus konkret. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang A, Bu. Yang A.
Menyesuaikan pengaturan visual tayangan agar lebih efektif membantu belajar para peserta didik dengan keterbatasan penglihatan. Iya, tepat sekali, Bu. Dengan menyesuaikan pengaturan visual tayangannya, jadi tidak terlalu terang. Bisa diredupkan sedikit misalnya. Yang B, mencari informasi. Ini kurang konkret. Mempertimbangkan untuk menyesuaikan tayangan yang sudah disiapkan agar lebih membantu memberikan penjelasan. Ini sudah Bapak Ibu sudah siapkan, sudah mau digunakan. Kalau mempertimbangkan berarti sia-sia ketika Bapak Ibu sudah menyiapkannya. Juga kurang tepat. Mencari masukan sejawat guru yang lebih berpengalaman di kelas. Ini dilakukan ketika Bapak Ibu menggunakan cara alternatif solusi yang Bapak Ibu tentukan itu tidak berhasil. Ketika tidak berhasil, baru mencari masukan rekan sejawat yang memiliki permasalahan yang sama. Jadi yang lebih penting, yang utama, kita selesaikan terlebih dahulu. Menggunakan tayangan yang sudah disiapkan dan bersiap memberikan penjelasan dengan pelan-pelan. Masalahnya tadi bisa melihat tetapi sensitif, kadang juga terganggu dengan sensitivitas cahaya dan warnanya tadi. Jadi kalau seperti ini anak tetap saja anak tersebut merasa tidak enak ketika melihat bahan tayang yang Bapak Ibu sajikan. Jadi yang paling tepat benar adalah yang A, menyesuaikannya dengan kebutuhan anak. Nomor 8. Anda mendapatkan informasi bahwa di kelas Anda semester depan akan ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik tertentu. Ya, mereka tidak suka membaca, namun akan antusias mendengarkan bila guru bercerita. Jadi tipe belajarnya ini adalah tipe belajar auditory. Tidak suka membaca, namun akan lebih antusias mendengarkan bila guru bercerita. Kondisi ini cukup membingungkan, mengingat Anda belum memiliki pengalaman khusus di kelas inklusi sebelumnya. Apa yang akan Anda lakukan jika menemui situasi ini? Pasti Bapak Ibu juga menyesuaikan dengan rencana pembelajaran atau bagaimana cara Bapak Ibu mengajar di kelas nanti. Anaknya, pemenuhan gaya belajarnya, anaknya tidak suka membaca, namun antusias bila mendengarkan guru bercerita. Bapak Ibu bisa memilih untuk memenuhi belajarnya, kebutuhan belajarnya. Misalkan melalui mendengarkan video, mendengarkan podcast, atau bagaimana anak bisa saling berbicara atau mendengarkan penjelasan dari temannya. Kira-kira mana Bapak Ibu yang langkah konkret yang sesuai untuk memenuhi gaya belajar anak auditory tadi? Mana Bapak Ibu? Yang E, Bu. Yang E. Yang E, menyusun kegiatan pembelajaran dengan diskusi dan kelompok kecil agar peserta didik dapat mengekspresikan ide-idenya, saling berbagi pengalamannya. Jadi anak tidak membaca tapi anak berbicara, menyampaikan kepada temannya. Ya, kalau memikirkan berarti kurang konkret, menggunakan rencana pembelajaran semester lalu berarti tidak sesuai kebutuhan anak, mencoba mengidentifikasi materi-materi yang dapat direkam untuk dapat diakses oleh peserta didik. Ini juga kurang konkret kalau langsung membuat materi rekam untuk disajikan kepada anak dalam kelompok misalnya, itu tepat. Pada materi-materi tertentu, ada aktivitas membaca dengan keras untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Cara memenuhi
kebutuhan belajar anak sekarang bisa dengan mengelompokkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bisa menggunakan kelompok kecil. Nomor 9. Terjadi kasus perundungan di kelas Anda yang membuat seorang peserta didik berkebutuhan khusus takut untuk kembali ke sekolah. Jadi kalau masalah ini tidak segera diatasi, maka anak tersebut juga tidak akan mau pergi ke sekolah. Karena anak yang berkebutuhan khusus itu perilakunya berbeda dengan anak biasa. Padahal sebelum kejadian tersebut, ia dikenal sebagai peserta didik yang rajin dan bersemangat. Sebagai wali kelas, Anda sudah menemuinya, namun tetap tidak berhasil membujuk. Ya, ini Bapak Ibu, soal-soal seperti ini. Bapak Ibu sebagai guru dirasa sudah tidak bisa mengatasi permasalahan ini karena permasalahan ini adalah permasalahan yang berat. 1. Anak tersebut sudah takut untuk kembali ke sekolah. Yang kedua, Bapak Ibu sudah tidak bisa. Allahumma barik lana zafran ziyad. Ya. Bihakin apika. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jadi apa tadi Bapak Ibu? Kalau kita tidak bisa mengatasi masalah tersebut, masalah berat, berarti jawabannya yang minta bantuan ahlinya, yaitu meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Ini kuncinya Bapak Ibu. Jadi besok diingat ada 2 mengatasi permasalahan kaitannya dengan pembelajaran anak berkebutuhan khusus itu karena kita keterbatasannya tadi tantangannya kalau kita masih bisa memecahkan atau mengatasi permasalahan itu kita atasi sendiri. Kalau tidak bisa minta bantuan kepada ahlinya karena keterbatasan kita terkait pengetahuan dan pengalaman untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus. Nomor 10. Sudah 1 minggu Anda diminta mengajar di satu kelas yang belum pernah Anda masuki. Tidak ada informasi spesifik tentang kondisi peserta didik di dalamnya. Jadi Bapak Ibu tidak tahu apa-apa. Tidak ada asesmen diagnostik sebelumnya. Namun, Anda melihat ada lebih dari 3 peserta didik yang selalu kesulitan mengikuti pelajaran, serta ada 1 peserta didik yang menunjukkan pola perilaku berbeda saat berinteraksi dengan teman yang lain. Ini sesuai dengan pengamatan guru. Sebagai guru, apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? Tahu ada perbedaan di kelas, yang diprioritaskan apa Bapak Ibu? Untuk memenuhi kebutuhan belajar tersebut. Yang mana Bapak Ibu? Yang Bu. Yang ya. Jadi kalau seperti ini kita harus melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Setelah melakukan asesmen diagnostik dengan hasil yang kita peroleh, kita bisa membuat pemetaan, yaitu dengan menyesuaikan rancangan pembelajaran sesuai kebutuhan anak tadi untuk lebih memfasilitasi keberagaman kondisi fisik peserta didik. Tepat sekali jawabannya memahami hal tersebut sebagai bagian dari keberagaman kondisi kelas dan melaksanakan pembelajaran seperti biasa tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan murid.
B. Mencoba mengamati dengan lebih lanjut perbedaan kondisi peserta didik untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Tidak mengamati, tapi kita lakukan asesmen diagnostik dengan meminta pendapat anak, dengan meminta hasil informasi dari orang tuanya. Yang C, mempertimbangkan penyesuaian kegiatan belajar untuk peserta didik yang kondisinya berbeda. Tidak semua untuk anak kebutuhan khusus, tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada satu yang dipedulikan, yang lain diabaikan, tidak. Semua harus diperhatikan, memperoleh hak yang sama. D, mendiskusikannya dengan guru lain untuk mendapatkan aktivitas belajar yang lebih sesuai. Bapak Ibu coba dulu, selesaikan permasalahannya, diselesaikan sendiri dulu dengan melakukan asesmen diagnostik, lalu membuat pemetaan sebagai bentuk memfasilitasi keragaman kondisi peserta didik di kelas. Ya. Jadi sebisa mungkin permasalahan itu Bapak Ibu selesaikan sendiri terlebih dahulu. Jika tidak bisa, baru Bapak Ibu memilih jawaban, bisa meminta pendapat teman, meminta pendapat kepala sekolah, atau ketika itu masalahnya berat, langsung bisa meminta bantuan ahlinya. Nomor 11. Anda adalah guru di sebuah kelas inklusi. Saat mengajarkan materi geografi, Anda memerlukan media bantu untuk beberapa peserta didik berkebutuhan khusus. Namun demikian, pengajuan kebutuhan sarana belajar yang Anda sampaikan pada pimpinan sekolah tidak ditindaklanjuti. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jadi di sini Bapak Ibu akan menggunakan media bantu untuk anak yang berkebutuhan khusus. Tetapi pimpinan tidak menindaklanjuti. Mungkin karena kurangnya sarana prasarana yang mendukung di sekolah. Jika ada keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung di sekolah, sebagai guru tadi kita harus kreatif. Bentuk kreativitas kita apa untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kreativitas apa Bapak Ibu? Coba. Yang Ibu membuat dengan daur ulang. Yang E, Bu. Yang E bentuk kreativitasnya, tidak ada sarana prasarana di sekolah, kita bisa membuat media belajar dari bahan daur ulang untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus memahami konsep-konsep geografi ini dengan optimal. Jadi kita tidak harus dengan satu cara, tetapi bisa dengan mengkreasikan atau menggunakan sumber belajar yang lain yang sesuai dengan kebutuhan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini bentuk kreativitasnya. Nomor 12. Anda adalah guru baru yang mengajar bahasa asing di sebuah kelas inklusif. Menjelang penilaian tengah semester, waktu Anda menyiapkan soal cukup terbatas. Sementara beberapa peserta didik memiliki kebutuhan khusus yang membuat kemampuan berbahasanya ini Bunda haus. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Anda adalah guru baru. Ya,
mengajar bahasa asing di sebuah kelas inklusif. Menjelang penilaian tengah semester, waktu Anda menyiapkan soal cukup terbatas. Sementara beberapa peserta didik memiliki kebutuhan khusus yang membuat kemampuan berbahasanya tidak selalu tampak dari satu metode evaluasi yang sama. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk dilakukan ketika menemui situasi tersebut? Jadi, pemenuhan kebutuhannya pada alat evaluasi, metode evaluasi. Karena tidak semua memiliki kemampuan berbahasa yang sama. Bagaimana Bapak Ibu untuk mengatasi permasalahan ini? Kaitannya dengan alat evaluasi. Buat variasi soal, Bu, yang C. Yang C mungkin, Bu. Yang C. Membuat variasi soal atau model penilaian dengan memperhatikan tingkat kemampuan bahasa peserta didik. Ya, jadi jawabannya Bapak Ibu harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Soal-soal besok kaitannya dengan SJT dan PCK itu mudah sekali Bapak Ibu untuk menjawabnya. Yang penting sesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Kalau ada pilihan asesmen diagnostik, pilih jawaban yang ada asesmen diagnostiknya. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan sesuatu harus dilakukan asesmen diagnostik untuk memetakan. Selain itu, penuhi kebutuhan anak sesuai dengan kebutuhannya tadi, bentuk diferensiasinya. Ada diferensiasi media pembelajaran, ada diferensiasi metode pembelajaran, ada diferensiasi asesmen pembelajaran. Jika ini Bapak Ibu memiliki anak yang berkebutuhan khusus dalam hal berbahasanya, Bapak Ibu kaitannya akan menilai ujian tengah semester atau melakukan penilaian, melakukan asesmen, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat variasi soal atau model penilaian dengan memperhatikan tingkat kemampuan bahasa peserta didik. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak, disesuaikan dengan karakteristik anak, apa yang ada pada anak didik. Itu kuncinya. Memikirkan kemungkinan jenis soal yang berbeda yang lebih sesuai untuk peserta didik berkebutuhan khusus di kelas. Ini kurang konkret. Memikirkan, mencari referensi alternatif. Model penilaiannya bisa digunakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan bahasa. Ini juga bisa dilakukan, tetapi lebih baik dengan membuat variasi konkretnya, membuat variasi soal atau model penilaian dengan memperhatikan tingkat kemampuan bahasa peserta didik. Menggunakan terlebih dahulu soal yang sama tidak memenuhi kebutuhan anak, berkonsultasi kepada guru terlebih dahulu. Bapak Ibu kalau bisa menyelesaikan, Bapak Ibu selesaikan dulu, bukti Bapak Ibu dapat memenuhi hak belajar anak, bukti Bapak Ibu dapat mengelola kelas, bukti Bapak Ibu memiliki kemampuan pedagogik yang baik untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Nomor 13. Pada peralihan semester ini, Anda ditugaskan untuk mengelola sebuah kelas inklusif. Terdapat 4 orang peserta didik kebutuhan khusus, 2 orang mengalami disleksia, dan 2 yang lain mengalami disabilitas intelektual. Data dari BK menunjukkan bahwa keempat peserta didik ini memiliki gaya belajar kinestetik. Kalau kinestetik kemarin harus dengan apa pemenuhannya Bapak Ibu? Dengan
merancang pembelajarannya melibatkan aktivitas fisik atau bergerak. Di sisi lain, Anda belum memiliki pengalaman sama sekali untuk mengajar di kelas inklusif, sehingga Anda merasa kesulitan dalam menentukan rencana pembelajaran di kelas tersebut. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Apa Bapak Ibu yang akan dilakukan? Ya, Yang Yang gerakan Ibu. fisik dan praktek langsung tuh mungkin Iya. dari kata-kata terlibat aktivitas fisik. Fisik, ya tepat Bu. Jadi kalau di sini Bapak Ibu kesulitan menentukan rencana pembelajaran di kelas, Bapak Ibu cari kata kuncinya di sini ya. Ini gaya kinestetik itu harus ada melibatkan aktivitas fisik. Kita cari ada geraknya. Anak itu suka dalam bergerak, kita fasilitasi. Ya, kalau A, menggunakan terlebih dahulu rencana pembelajaran yang sama, Bapak Ibu ini tidak memenuhi kebutuhan belajar anak. Memikirkan rencana pembelajaran yang dapat mengakomodir gaya belajar kinestetik peserta didik berkebutuhan khusus. Memikirkan jawaban-jawaban seperti ini pengecoh, kurang konkret, tidak boleh dipilih. Mencoba membuat kegiatan pembelajaran yang tidak terlalu banyak duduk untuk memfasilitasi ini juga kurang konkret. Memperkenalkan materi dengan aktivitas-aktivitas yang menggunakan gerakan tangan, kaki, dan tubuh mereka. Ya, ini bisa, tapi lebih baik merencanakan aktivitas belajar di dalam kelompok. Nggih, kalau kinestetik tadi itu lebih baik kita saling berkolaborasi untuk melibatkan gerakan fisik dan praktik secara langsung agar pembelajaran lebih bermakna. Jadi kata kuncinya seperti soal tadi yang di awal, gaya belajarnya auditory, maka pemenuhan kebutuhannya bagaimana? Kemarin sudah kita pelajari. Oh, dengan anak saling mendengarkan, saling berbagi, berbicara, bisa dengan diskusi kelompok, bisa dengan presentasi, atau bisa mendengarkan podcast, mendengarkan video. Kalau kinestetik bagaimana? Biasanya melibatkan gerakan fisik, praktik langsung. Visual bagaimana? Harus dengan gambar atau benda nyata. Nomor 14. Seorang guru meminta saran Anda terkait kondisi beberapa peserta didik di kelasnya yang kemampuan dan kecepatannya memahami materi sangat berbeda dari peserta didik yang lain. Jadi ini pemenuhan kebutuhannya berkaitan dengan kemampuan dan kecepatan memahami materi yang berbeda dari peserta didik yang lain. Anda sebenarnya ingin membantu, namun posisi beliau sebagai guru senior mungkin akan sulit melakukan penyesuaian pada kebiasaan mengajarnya yang sudah sekian tahun dilakukan. Yang Bapak Ibu hadapi adalah rekan Bapak Ibu guru senior. Apa prioritas tindakan Anda untuk menghadapi situasi di atas? Ya, jadi ada masalah dalam pembelajaran rekan guru Anda, tetapi posisinya ini adalah guru senior. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu, jika Bapak Ibu besok menemui permasalahan-permasalahan dengan teman atau rekan sejawat, bagaimana menyelesaikannya?
Oke, kalau Bapak Ibu memberikan saran, menyarankan, memberikan saran, memberikan petunjuk, Bapak Ibu itu sama saja menganggap orang Bapak Ibu guru tersebut itu tidak memiliki potensi atau tidak memiliki solusi pemecahan masalah sendiri. Padahal kunci dari SJT, kalau kita memiliki masalah, kita coba selesaikan sendiri. Tidak langsung meminta saran kepada orang lain. Begitu juga Bapak Ibu kalau ada masalah, kalau temannya lain menyarankan, Bapak Ibu tidak bisa langsung menerima saran tersebut. Sesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Bagaimana cara kita memberi saran tetapi dengan cara yang baik, dengan melibatkan Bapak Ibu itu secara langsung. Oke, kita di sekolah sekarang memiliki kombel, komunitas belajar. Di komunitas belajar kita saling berbagi praktik baik. Ini yang digunakan dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu bebas di sekolah ada kombel. Bapak Ibu di luar sekolah juga pasti mengikuti berbagai macam kombel. Tujuannya apa? Untuk berbagi praktik baik. Jadi cara kita sekarang memberikan saran, memberikan masukan kepada orang lain adalah dengan cara berdiskusi atau berbagi praktik baik. Jadi kalau saran itu kan pasti Bapak Ibu berharap untuk dilaksanakan. Tetapi kalau kita saling sharing, saling diskusi, bertukar pengalaman, berbagi praktik baik, apa yang dikira baik dari kita bisa di ATM, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Tidak langsung disamaratakan karena pasti kebutuhan belajar anaknya berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu, cara Bapak Ibu memberikan masukan, memberikan saran kepada teman yang lain, Bapak Ibu salah satunya bisa memanfaatkan kombel, komunitas belajar, untuk saling berbagi praktik baik dengan cara berdiskusi atau berbagi praktik baik. Kira-kira kalau seperti ini, tindakan yang dilakukan Bapak Ibu selaku guru muda untuk memberikan saran kepada guru senior dengan cara yang baik lewat kombel apa Bapak Ibu? Yang B, Bu. Yang B, Bu. Yang B, mengajak beliau mendiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana mengelola kelas yang lebih inklusif. Jadi ini kita ajak diskusi, saling sharing untuk berbagi praktik baik. Yang baik nanti bisa diterapkan. Bagaimana mengelola kelas yang lebih inklusif. Menyarankan, ya ini kurang tepat. Memberi petunjuk, kurang tepat karena kita sama-sama belajar dan kebutuhannya juga berbeda antara kelas 1 dan kelas yang lain. Menyarankan, ini juga kurang tepat. Jadi yang tepat adalah jawaban yang B. Itu bisa Bapak Ibu ingat. Jadi jangan ada kata-kata menyarankan, memberitahu, atau kita bisa ganti dengan berdiskusi atau berbagi praktik baik. Nomor 15. Peserta didik yang mengalami autisme selalu kesulitan memahami penjelasan di kelas, meskipun sudah Anda berikan secara sederhana. Sebenarnya Anda mengetahui bahwa menggunakan media visual seperti pada sosial
social story akan membantu mereka memahami informasi dengan lebih mudah. Namun, membuatnya akan membutuhkan banyak waktu. Di sisi lain, Anda memiliki tugas-tugas administrasi yang cukup memakan waktu Anda. Sebagai guru di kelas inklusi, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Lagi pemenuhan kebutuhan anak, apalagi inklusi, anak autisme berkebutuhan khusus. Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu adalah mendidik dan mengajar. Jadi, dalam pemenuhan kebutuhan anak, sebisa mungkin Bapak Ibu harus mementingkan kebutuhan anak daripada kebutuhan pribadi Bapak Ibu. Ini yang di nomor satu kan, kebutuhan anak, kebutuhan belajar anak harus terpenuhi. Di sini ada dua permasalahan, menyiapkan media untuk anak autisme yang walaupun memerlukan banyak waktu atau lebih memilih mengerjakan tugas administrasi. Ada dua permasalahan. Di sini kita lihat kalau kaitannya dengan kebutuhan belajar anak, kita pentingkan dulu pemenuhan kebutuhan belajar anak daripada kebutuhan pribadi Bapak Ibu. Mengerjakan tugas-tugas administrasi, mengikuti webinar, kaitannya dengan keprofesionalan Bapak Ibu, itu merupakan kepentingan Bapak Ibu. Kita pentingkan dulu kebutuhan belajar anak. Lalu bagaimana caranya? Kita harus lebih kreatif tadi. Kira-kira mana Bapak Ibu yang bisa dilakukan? Yang E, Bu. Yang E, dengan membuat media visual yang meskipun sederhana, namun membantu dalam memberikan penjelasan. Ini merupakan pemenuhan kebutuhan belajar anak. Jadi tetap Bapak Ibu harus membuat media visual untuk membantu anak lebih memahami materi pembelajaran seperti itu. Jadi ini dari permasalahan ini kita dapat memahami, penuhi segala bentuk kebutuhan anak. Walaupun itu kadang di sisi lain ada pemenuhan ada dua pertimbangan. Ini ada kepentingan saya yang harus saya kerjakan dan kepentingan anak. Pilihlah untuk memenuhi kepentingan anak terlebih dahulu. Nomor 16. Anda sedang menyiapkan rencana aktivitas refleksi untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan lapangan. Terkait hal itu, Anda sudah mempersiapkan lembar refleksi yang dapat diisi secara tertulis oleh peserta didik. Ketika membagikan lembar tersebut, Anda baru menyadari bahwa ada beberapa peserta didik dengan disabilitas yang membuat mereka kesulitan menuliskan refleksinya pada lembar tersebut. Sebagai guru pendamping lapangan, apa yang akan dilakukan bila menemui situasi tersebut? Apa Bapak Ibu? Seperti yang sudah kita pelajari tadi, harus kita coba memenuhi kebutuhan anak. Jadi semua harus bisa melakukan refleksi, tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dibedakan. Semua harus dipenuhi di modul 3 ini, anak kebutuhan khusus ini. Tidak ada yang diistimewakan, tidak ada yang didiskriminasikan. Kaitannya dengan evaluasi lagi, harus yang bagaimana?
Merancang metode atau alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik menuliskan refleksinya. Tepat atau tidak? Permasalahannya disabilitas yang membuat mereka kesulitan menuliskan refleksinya pada lembar tersebut. Ya, berarti disabilitas yang kesulitan dalam menulis. Berarti kalau ada fleksibilitas apa, Bapak Ibu? Ada fleksibilitas apa? Fleksibilitas materi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan alat bantu pembelajaran untuk memudahkan. Jadi Bapak Ibu menggunakan alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik menuliskan refleksinya untuk memenuhi kebutuhannya. Boleh. Sekarang yang B. Benar atau tidak? Pak Angga, mohon untuk di-unmute terlebih dahulu. Sekarang yang jawaban yang B. Benar atau tidak? Menanyakan langsung secara lisan tentang hasil refleksi kepada peserta didik tersebut, lalu mencatatnya. Apakah tepat, Bapak Ibu? Pemenuhan kebutuhan anak? Kalau ditanya secara langsung kepada peserta didik tersebut, lalu Bapak Ibu mencatatnya. Di sini Bapak Ibu berperan sebagai pendamping lapangan. Pasti kalau kita praktik di lapangan itu akan lebih menyita tenaga, waktu, pikiran dibandingkan dengan melaksanakan pembelajaran di kelas. Kalau Bapak Ibu ini bertanya kepada anak tersebut lalu mencatatnya, kira-kira efektif atau tidak? Tidak efektif. Yang C, mempertimbangkan media atau cara lain untuk mendapatkan data refleksi dari peserta didik berkebutuhan khusus. Konkret atau tidak mempertimbangkan media? Tidak konkret, masih mempertimbangkan. Tidak. Masih mempertimbangkan, tepat sekali, Bu. Meminta masukan dari guru lain, ayo jangan suka meminta masukan. Kita coba selesaikan terlebih dahulu. Kurang tepat. Kurang tepat. Tetap menggunakan lembar refleksi secara tertulis karena tidak memungkinkan bentuk refleksi yang lain. Berarti Bapak Ibu kurang memenuhi kebutuhan anak. Yang sesuai adalah yang A, dengan merancang metode atau alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik menuliskan refleksinya karena kita memenuhi kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus disabilitas. Nomor 17. Kalau Anda mendapatkan satu peserta didik baru, pindahan dari sekolah yang lain. Setelah 1 bulan mengikuti pembelajaran di kelas, Anda merasakan adanya kondisi spesifik dan perilaku yang berbeda dari peserta didik lain pada umumnya. Di sisi lain, tidak ada informasi spesifik kecuali catatan rapot dan surat pengantar kepindahan dari sekolah terdahulu. Jadi tidak ada asesmen, kita belum melakukan asesmen diagnostik. Datanya diperoleh dari catatan rapot dan surat pengantar kepindahan dari sekolah terdahulu. Sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Apakah A, mengkonsultasikan dengan konselor atau psikolog sekolah
yang lebih memahami. Ya, kita lihat dulu permasalahannya. Peserta didik baru pindahan dari sekolah lain. Setelah 1 bulan mengikuti pembelajaran di kelas, Anda merasakan adanya kondisi spesifik dan perilaku yang berbeda dari peserta didik lainnya pada umumnya. Berarti sudah 1 bulan. Dan mungkin Bapak Ibu di sini karena waktunya kok sudah lama, tidak berubah, Bapak Ibu tidak bisa mengatasi permasalahan itu. Masih spesifik, Bapak Ibu bingung mau mengatasinya dengan cara yang bagaimana, kecuali catatan rapor dan surat pengantar kepindahan dari sekolah terdahulu. Berarti data yang digunakan juga kurang mendukung, kurang spesifik. Sebagai guru kelas, ya, kalau ini masalahnya termasuk masalah berat, maka kita bisa atau tidak mengkonsultasikan dengan konselor atau psikolog sekolah yang lebih mendalami, atau dengan kepala sekolah mungkin yang lebih memahami, baru kita meminta bantuan. Bisa atau tidak, Bapak Ibu? Bisa. Yang B, mencari informasi yang dapat menjelaskan kondisi dan perilaku yang tampak tersebut. Mencari informasi karena sudah 1 bulan. Kalau kita mencari informasi secara terus-menerus, efektif atau tidak, Bu, untuk mengatasi permasalahan, Bapak Ibu? Kurang efektif. Kurang efektif. Ya, karena sudah 1 bulan permasalahannya. Yang C, menanyakan kepada peserta didik lain tentang konsistensi perilaku yang berbeda tersebut. Siswa pindahan baru, anak yang lain pasti juga tidak mengerti karakteristik anak tersebut, kurang tepat. Mencoba mengamati dengan lebih intens di minggu-minggu berikutnya. Sudah 1 bulan, kalau diamati terus juga tidak efektif, malah tidak memberikan pemenuhan kebutuhan belajar anak. Yang E, memahami bahwa kondisi tersebut adalah hal yang biasa terjadi pada peserta didik baru. Tidak boleh berarti Bapak Ibu cuek dengan keadaan di kelas Bapak Ibu. Oke. Yang tepat dari jawaban ini adalah jawaban yang A, mengkonsultasikan dengan konselor atau psikolog sekolah yang lebih memahami. Bapak Ibu, mohon maaf untuk yang tidak berbicara bisa di-unmute terlebih dahulu. Nomor 18. Minggu depan adalah jadwal Anda untuk menemani peserta didik melakukan studi lapangan, memperdalam pemahaman terkait materi tertentu yang Anda ajar. Jadi di sini studi lapangan itu digunakan untuk lebih memperdalam materi yang diajarkan di kelas. Studi lapangan fungsinya itu digunakan untuk memperdalam materi yang diajarkan di kelas. Oke, tujuannya apa? Studi lapangan itu dapat memudahkan anak dalam mencapai tujuan pembelajarannya agar lebih bermakna. Sekarang kita lihat, Anda sudah merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Namun kemudian Anda baru ingat bahwa terdapat 4 peserta didik berkebutuhan khusus yang lebih suka membaca buku atau melihat gambar daripada harus
beraktivitas di lapangan. Ya, tidak mungkin Bapak Ibu lalu nanti membatalkan begitu saja atau mengganti metode pembelajaran yang digunakan. Bapak Ibu memilih untuk studi lapangan. Dengan adanya ini, anak yang berkebutuhan khusus 4 ini tadi, Bapak Ibu langsung membatalkan, tidak boleh seperti itu. Kalau studi lapangan, berarti kita sesuaikan 4 anak tersebut untuk dapat berkolaborasi dengan teman yang lainnya untuk sama-sama mencapai tujuan pembelajaran. Caranya bagaimana sebagai seorang guru? Prioritas apa yang dilakukan untuk menghadapi situasi tersebut? Kalau kebutuhan belajar yang berbeda-beda, pasti pemenuhinya adalah dengan pembelajaran diferensiasi. Coba kita pilih mana yang termasuk pembelajaran diferensiasi agar anak yang satu tidak didiskriminasi, yang 4 tidak didiskriminasikan, yang lain juga tidak diabaikan. Yang mana Bapak Ibu? Yang Yang E, Bu. Dengan mengelompokkan kegiatan di lapangan berdasarkan gaya belajar peserta didik di kelas. Iya, tepat sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak hanya di kelas melaksanakan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar anak, tetapi di lapangan Bapak Ibu juga tetap melakukan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Tepat sekali yang E. Jadi kuncinya kalau seperti ini tetap kita melakukan pembelajaran diferensiasi untuk memudahkan semua anak tanpa pengecualian dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Jadi anak disabilitas juga bisa mencapai tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya, karakteristik mereka. Anak yang normal juga tetap dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Jadi semuanya diharapkan dapat mencapai tujuan dengan cara yang berbeda-beda. Seperti itu. 19. Sebagai guru baru, Anda akan masuk di kelas yang memiliki peserta didik dengan disabilitas penglihatan low vision tadi. Anda sudah menyiapkan tayangan, ini seperti tadi. Berarti, apakah masih ingat jawabannya mana Bapak Ibu? Soalnya sama seperti tadi. Tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang abu. Yang A, menyesuaikan pengaturan visual tayangan agar lebih efektif membantu belajar para peserta didik dengan keterbatasan penglihatan. Begitu juga dengan keterbatasan pendengaran. Selain Bapak Ibu bisa menggunakan alat bantu pendengaran, jika sekolah tidak memilikinya, Bapak Ibu bisa mengatur tempat duduk anak tersebut untuk lebih dekat dengan sumber suara. Seperti itu. Atau di dekat guru saat guru menjelaskan. Nomor 20. Anda mendapatkan informasi bahwa di kelas Anda semester depan akan ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik tertentu. Mereka tidak suka membaca, namun akan antusias mendengarkan bila guru bercerita. Kondisi ini cukup membingungkan, mengingat Anda belum memiliki pengalaman khusus di kelas inklusi sebelumnya. Apa yang akan Anda lakukan jika menemui situasi ini? Apa Bapak Ibu? Tadi, diferensiasi juga. Menyusun kegiatan dengan diskusi. Tepat sekali, menyusun kegiatan pembelajaran dengan diskusi dalam kelompok kecil agar peserta didik dapat mengekspresikan ide-idenya.
Bapak Ibu bisa membaca lagi, memahami lagi tentang multiple intelijensi, keragaman gaya belajar dan tipe kecerdasan. Ada verbal linguistik, auditory, naturalis, ada kinestetik, ada interpersonal, intrapersonal, ada logis matematik, visual spasial, matematika. Itu harus Bapak Ibu pahami. Nanti perlakuan guru bagaimana, pemenuhan belajar guru harus bagaimana, itu harus Bapak Ibu pahami. Okay? Mungkin soalnya tidak jauh beda dengan tryout. Besok kita mulai akan membahas tryout kalau ini sudah selesai Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu konsepnya, Bapak Ibu akan mudah untuk menjawab soalnya. Pasti mungkin juga dibedakan karena yang kemarin piloting 1 Bapak Ibu gurunya lebih senior daripada Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu paham konsepnya, Bapak Ibu akan lebih mudah untuk menjawab soal-soalnya. Nomor 21. Seorang peserta didik berkebutuhan khusus menunjukkan perubahan perilaku menjadi sering bersikap emosional. Padahal Anda sudah berupaya merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan kondisinya, sudah mencoba memenuhi kebutuhan belajarnya. Dan di awal semester ia tampak kooperatif mengikuti setiap pembelajaran. Di awal tidak ada apa-apa, bisa mengikuti dengan baik, dengan kooperatif. Sebagai guru pendamping, tindakan yang akan Anda lakukan ketika mendapatkan masalah seperti kasus tersebut, apa Bapak Ibu yang bisa dilakukan? Yang A, Bu. Yang A, Yang dengan A. meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Kalau masalahnya berat, Bapak Ibu tidak bisa mengatasi sendiri, bisa meminta bantuan konselor atau psikolog melakukan pendampingan. Nomor 22. Anda terbiasa melakukan evaluasi tertulis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dengan metode dan materi yang sama untuk semua peserta didik. Kali ini ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus yang sangat aktif bergerak di kelas Anda, sehingga tidak memungkinkan mengisi lembar evaluasi tertulis sebagaimana yang biasa Anda lakukan. Sebagai guru kelas, bagaimana sikap Anda merespon hal tersebut? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau tertulis tidak bisa karena aktif di kelas, berarti kita gunakan apa? Kita lihat A. Menyusun sebuah metode evaluasi yang dapat mengetahui pemahaman peserta didik meski sambil beraktivitas secara fisik. Kita sesuaikan, anak tersebut aktif terus bergerak di kelas. Evaluasinya kalau secara tertulis tidak efektif. Ini diganti, disesuaikan dengan beraktivitas secara fisik untuk mengetahui pemahamannya, evaluasinya tepat atau tidak, sesuai atau tidak, aktif bergerak. Sesuai, Bu. Sesuai, Bu. Sesuai. Sesuai. Sekarang yang B. Mencari alternatif soal-soal singkat yang tidak membutuhkan waktu penyelesaian yang lama. Tidak, berarti ini tidak konsisten, tidak akuntabel dalam membuat evaluasi pembelajaran. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kalau soalnya singkat agar tidak membutuhkan waktu penyelesaian yang lama. Yang C, memikirkan kemungkinan instrumen evaluasi yang lebih sesuai. Ini memikirkan. Ini juga tidak konkret, tidak tepat, tidak sesuai, tidak masuk. Yang D, menanyakan kepada guru lain. Diselesaikan dulu, jangan langsung menanyakan. Menggunakan instrumen evaluasi yang sama.
tidak boleh tidak memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Yang tepat adalah kita sesuaikan kebutuhannya. Aktif bergerak berarti dilakukan secara fisik. 23. Dalam forum guru terjadi diskusi yang membahas tantangan dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya jumlah dan keragaman peserta didik kebutuhan khusus. Di sisi lain, banyak guru yang tidak paham tentang pengelolaan kelas inklusi. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, bagaimana respon Anda? Bagaimana Bapak Ibu? Kita tadi melalui kombel di sekolah, saling berdiskusi, saling berbagi. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Di sini banyak guru yang tidak paham tentang pengelolaan kelas inklusi. Apa yang harus dilakukan? Apakah di kombel itu, apakah Bapak Ibu bisa menyampaikan kesediaan yang A. Kita analisis dulu. Menyampaikan kesediaan pada forum untuk berbagi lebih banyak informasi tentang bagaimana mengelola proses belajar di kelas inklusif. Tepat, ini di komunitas belajar. Kita saling berbagi, berdiskusi. Jangan sampai Bapak Ibu menjawab dengan kata menyarankan, memberitahu, seperti itu. Menyampaikan garis besar informasi tentang berbagai penyesuaian yang perlu segera dilakukan agar kelas lebih inklusif. Kegiatan berbagi sharingnya mana? Kaitannya dengan kita saat ini di kurikulum Merdeka tidak ada. Menyarankan tidak boleh. Menyatakan perlu memperdalam pemahaman tentang bagaimana mengelola kelas yang lebih inklusif untuk semua peserta didik. Ini juga kurang tepat, tidak ada tindak lanjut yang konkretnya apa. Tidak terbawa oleh kebingungan rekan guru yang lain dan tetap berprinsip melakukan tugas guru di kelas semampunya yang bisa dilakukan. Berarti tidak menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak mau mengupgrade diri, mengembangkan diri. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang A. Kita manfaatkan komunitas belajar di sekolah kita untuk saling berbagi dan berdiskusi untuk sharing. 24. Diberikan KD Bahasa Indonesia kelas 2 SD sebagaimana berikut. KD-nya menentukan kosakata dan konsep wacana lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa setempat melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan dengan indikatornya. Menjabarkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Guru menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan materi yang diberikan kepada siswa, yakni denah lokasi tempat tinggal yang termasuk kegiatan inti pembelajaran dengan siswa melakukan apa? Di sini indikatornya menjabarkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Nih, dengan materi adalah kegiatan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak di kegiatan inti. Jadi Bapak Ibu, dalam pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran itu dibagi menjadi 3.
kegiatan awal, inti, dan penutup. Di kegiatan awal, Bapak Ibu di sini menyiapkan peserta didik untuk siap belajar dengan mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang sekarang yang dinamakan melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan motivasi pembelajaran. Itu di kegiatan awal. Di kegiatan inti pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk memperoleh banyak pengetahuan. Melalui apa? Melalui eksplorasi, melalui mengamati apa yang ada di lingkungan sekitar, mengamati video, bisa mencari berbagai macam informasi dari buku, dari berbagai macam sumber, mengeksplor pengetahuan anak di kegiatan inti. Selain itu ada elaborasi. Mereka saling bekerja sama dalam kelompok untuk saling berbagi, untuk saling belajar dari temannya yang lain. Elaborasi, memadukan pengetahuan satu dengan pengetahuan yang lain sehingga pembelajaran lebih bermakna. Dan agar lebih bermakna lagi, tugas guru adalah memberikan konfirmasi. Jadi anak itu di kegiatan inti, anak benar-benar mendalami materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Secara sendiri dieksplorasi dengan kelompoknya, elaborasi dengan temannya, elaborasi penguatan gurunya dikonfirmasi. Jadi pembelajaran yang dilakukan anak benar-benar bermakna, dicari sendiri, ditambah dengan temannya, dikuatkan oleh guru, dikonfirmasi. Dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup isinya itu evaluasi, refleksi, dan motivasi lagi. Sekarang kita pilih di kegiatan inti ini, di mana anak tadi menerapkan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Ya. Yang termasuk siswa berpikir kritis dengan melakukan tanya jawab bersama guru mengenai gambar denah lokasi. Kalau tanya jawab dengan guru mengenai gambar denah lokasi, ini biasanya masih dalam kegiatan apa Bapak Ibu? Persepsi. Pembelajaran yang akan diajarkan. Ditanya jawab dulu dengan guru mengenai gambar lokasi. Kalau siswa berdiskusi dengan kelompoknya mengenai denah tempat tinggal serta mengisi lembar pertanyaan pada LKS. Ini kegiatan awal, inti atau penutup? Yang B kegiatan apa Bapak Ibu? Kegiatan inti. Inti, Bu. Kegiatan inti. Kegiatan inti. Yang C, siswa menggambar denah lokasi tempat tinggal bersama kelompoknya, lalu mewarnai denah tersebut. Ini juga di kegiatan inti. Inti. Ya. Siswa memecahkan teka-teki dalam denah tersebut dengan kelompoknya, lalu menggambar denah kembali. Ini juga Inti. Siswa berpikir kritis mengenai menggambar denah yang paling sama dengan denah yang diberikan oleh guru. Ini tidak, karena anak berpikir kritis mengenai menggambar denah yang paling sama dengan denah yang diberikan oleh guru. Ini tidak sesuai dengan materinya, kurang sesuai. Sekarang kita lihat lagi ketiga ini Bapak Ibu. KD-nya menentukan kosakata, konsep, wacana, lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia
atau bahasa tempat melalui teks tulis lisan. Jadi ini berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kita lihat inti ini. Mana yang menunjukkan bahasa Indonesia? Siswa berdiskusi dengan kelompoknya mengenai denah tempat tinggal serta mengisi lembar pertanyaan pada LKS. Ini apakah bisa diterapkan pada bahasa Indonesia? Bisa nggih, bahasa Indonesia dengan mengisi lembar pertanyaan. Kalau ini menggambar denah lokasi tempat tinggal bersama kelompoknya lalu mewarnai, ini bahasa Indonesia sesuai dengan KD-nya atau tidak Bapak Ibu? Tidak, Bu. Tidak, kita harus lebih teliti. Ini sesuainya KD-nya apa kira-kira? KD atau TP-nya apa kalau mewarnai gambar tersebut? Apa Bapak Ibu? Seni, rupa atau SBDP. Jadi menggambar ya, menggambar denah bersama kelompoknya lalu mewarnainya. Memecahkan teka-teki dalam denah tersebut dengan kelompoknya lalu menggambar denah kembali. Ini juga bisa seni rupa. Ya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan juga dalam menentukan kegiatan inti pembelajaran harus disesuaikan dengan KD. Itu maksudnya fleksibilitas materi pembelajaran. Jadi harus disesuaikan dengan KD. Kegiatan uraian kegiatannya harus disesuaikan dengan KD. Kalau sekarang disesuaikan dengan TP, tujuan pembelajaran. Bisa dipahami Bapak Ibu kalau memilih ini besok? Yang pertama pilih dulu kegiatannya masuk kegiatan awal, inti, penutup mana ya? Kok ada yang sama semua? Kita lihat sesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau KD-nya. Jangan terjebak ada diskusi, ada bersama kelompok, ini inti, tidak dilihat kegiatannya apa, kita sesuaikan terlebih dahulu. Pak Kusno membelajarkan KD menganalisis laju fotosintesis pada tumbuhan hijau. Kalau ini kira-kira KD-nya atau tujuan pembelajarannya berkaitan dengan mata pelajaran apa Bapak Ibu? IPAS. IPAS. Kegiatan peserta didiknya mengamati tayangan PowerPoint materi tentang proses fotosintesis. Dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab. Peserta didik kemudian diminta melakukan percobaan, mengumpulkan. Jadi di sini ada kegiatan mengamati. Ada kegiatan mengamatinya. Peserta didik kemudian melakukan percobaan. Dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan peserta didik mencatat dalam tabel pengamatan, melakukan interpretasi hasil percobaan dan meminta peserta didik mempresentasikan hasil percobaan di kelas. Jadi, kegiatan pembelajarannya yang dilakukan oleh peserta didik itu ada mengamati, ini tadi mengamati, melakukan percobaan, anak praktik, mengumpulkan informasi, mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, berarti ada mengumpulkan informasi, ada mengolah informasi, melakukan interpretasi hasil percobaan tadi, mempresentasikan, mengkomunikasikan. Jadi ini sesuai dengan sintakmatik pembelajaran apa Bapak Ibu? Masih ingat? Saintifik. Pembelajaran yang dilakukan Pak Kusno dikatakan pembelajaran saintifik karena apa Bapak Ibu? Tadi dimulai apa Bapak Ibu? Saintifik, terkenal dengan keterampilan prosesnya 5M. Mengamati,
menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Ini fleksibilitas model pembelajaran pendekatan. Jadi besok Bapak Ibu juga akan mempelajari ada model PBL, UGBL, Discovery, Inquiry. Nanti setelah ini kita akan membahas soal-soal PCK yang lebih spesifik. Ini masuknya pada apa? Bisa di modul 1, bisa juga ini kaitannya kalau di modul 3 pada fleksibilitas model pembelajaran. Jadi ini tadi 25 jawabannya yang C. Saintifik dikarenakan kegiatan tersebut disusun oleh kegiatan 5M. Ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Jadi Bapak Ibu harus paham betul tentang fleksibilitas media, fleksibilitas metode, fleksibilitas model pembelajaran. Sekarang nomor 26, terakhir. Guru kelas 3 sedang menyusun persiapan mengajar untuk indikator mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi berarti anak itu nanti dapat menganalisis, menguraikan, biar jelas, biar anak itu paham semua, kira-kira media yang sebaiknya dipilih agar peserta didik mampu memecahkan masalah adalah menggunakan media apa Bapak Ibu? Fleksibilitas media pembelajaran. Hak pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mengidentifikasi agar lebih jelas biasanya menggunakan video. Jadi yang video kita pilih dulu, nanti baru kita analisis yang video. Kalau menganalisis, mengidentifikasi itu media yang tepat, yang bagus digunakan itu video. Sekarang caranya kita sesuaikan dengan indikator atau tujuan pembelajarannya. Ini indikatornya adalah mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sini videonya tindakan polisi Pamong Praja yang melakukan razia penerbitan bangunan liar itu kaitannya dengan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Sekarang kita lihat yang B. Video profil kegiatan petugas kebersihan. Jadi ada petugas kebersihan yang melakukan kewajibannya untuk bekerja mulai dari berangkat kerja hingga pulang kerja. Betul atau tidak kehidupan sehari-hari kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Betul, Bu. Betul, iya. Jadi jawabannya yang B. Yang E, video. Indahnya negeriku tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini fleksibilitas media, Bapak Ibu sudah memahaminya? Bisa memahami? Sedikit, Bu. Sedikit. Jadi Bu Mailah caranya kita sesuaikan dulu dengan yang pertama, kalau ada karakteristik belajar anak, kebutuhan belajar anak, misalnya ini sesuai dengan gaya belajar apa, disesuaikan dengan gaya belajarnya. Setelah itu disesuaikan dengan indikatornya atau TP-nya yang sesuai yang mana, seperti itu. Besok kita akan lebih banyak membahas ini lagi di soal-soal PCK.
Bapak Ibu, kalau SJT saya yakin dari jawaban-jawaban yang Bapak Ibu berikan selama kita membahas soal, Bapak Ibu sudah bisa memilih jawaban yang nilainya tinggi yang tepat. Kata kuncinya apa? Pilih yang konkret. Kalau Bapak Ibu di kelas itu sebagai pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu usahakan Bapak Ibu itu dapat menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Kalau masalah itu berat, Bapak Ibu bisa minta bantuan kepada ahlinya atau kepala sekolah. Dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu diharapkan itu dapat menghormati dan menghargai keberagaman. Sesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Kalau kita belajar dengan orang dewasa, belajar dengan rekan guru yang lainnya, kita ajak saling berdiskusi dan berbagi. Pilihlah pilihan jawaban yang memanusiakan manusia sesuai dengan teori humanisme. Kita harus bisa memanusiakan manusia. Tidak boleh pilihan jawaban itu harus manut kehendak kita, tidak boleh. Kita sesuaikan. Itu tips untuk mengerjakan soal-soal SJT. Yang paling penting adalah cara mudahnya pilih tindakan yang konkret. Itu pasti nilainya tinggi. Demikian Bapak Ibu pembahasan kita yang berkaitan dengan pendidikan inklusi atau berkaitan dengan keragaman peserta didik. Sebisa mungkin kita harus dapat memenuhi segala kebutuhan belajar mereka, disesuaikan dengan karakteristik mereka. Jadi di sini tidak ada yang diistimewakan dan tidak ada yang didiskriminasikan. Semuanya memperoleh hak belajar yang sama. Libatkan orang tua siswa, libatkan masyarakat sekitar, dan libatkan pemerintah. Jika pemerintah sekolah tidak bisa memberikan sarana prasarana yang baik, kita sebagai guru harus lebih kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar yang ada sebagai sumber belajar.